Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajil Mustaqim dengan NIM 221340002 dari kelas BK 5A akan menjelaskan tentang Learning Journal pertemuan ke-8 dalam mata kuliah Teknik Produksi Film yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Nah, sebetulnya saya di pertemuan ke-8 ini, di Learning Journal pertemuan ke-8 ini, saya sendiri itu tidak masuk karena sedang berhalangan hadir untuk membimbing murid-murid saya, anak-anak saya di dalam acara pembukaan pekan olahraga siswa madrasah tingkat sanawiyah, dan saya dibimbing untuk menjadi pembimbing drum band. Nah, mohon maaf juga kepada Pak Adi, dan saya ucapkan terima kasih Pak Adi telah bisa memakluminya. Dan mari kita bahas apa yang akan kita sampaikan, yang saya akan sampaikan. Meskipun saya tidak masuk itu, setidaknya saya tahulah apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang produksi film, di mana kita akan membahas tentang teknik-tekniknya selain dari membuat naskah dan juga yang lainnya gitu. Dimana pertama yang saya baca di dalam makalah itu adalah tentang skenario yang pertama. Nah, skenario itu dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai script writing gitu. Nah, pentingnya skenario ini adalah sebagai sebagai alur ataupun langkah pertama gitu dalam pembuatan film itu sendiri, yang memang meskipun isinya adalah teks, tapi itu bukan teks biasa gitu, tapi yang memang teks tersebut itu bisa memandu semua pihak, terutama seperti halnya sutradara, aktor atau pemainnya, dan juga tim-tim yang lainnya gitu, seperti tim produksi, supaya ketika nanti membuat filmnya itu ya bisa baik dan juga film tersebut bisa tersampaikan gitu. Nah, penulisan skenario ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang handal, dan juga terkadang gitu bisa dilakukan oleh sutradara itu sendiri gitu, yang memang ya isinya selain dari cerita, dialog, karakter, dan alur bagaimana cerita itu ya dijelaskan secara detail gitu. Jadi skenario itulah yang membuat film itu bisa rapih dan juga bisa enak ditonton. Yang selanjutnya itu adalah storyboard gitu, atau papan cerita. Nah, setelah skenario, langkah selanjutnya itu adalah membuat storyboard gitu, atau yang bisa dikatakan seperti papan cerita yang memang berisikan gambar atau ilustrasi, adegan demi adegan gitu. Jadi sebelum kita melakukan syuting, sutradara itu sudah tahu gitu bagaimana adegan itu akan ditayangkan, dan juga aktor pun, pemain pun harus tahu bahwa adegan seperti inilah yang harus mereka lakukan gitu. Dan mereka juga harus mengerti bagaimana teknis ketika tim produksi membuat film itu, dan adegan-adegan yang dilakukan oleh aktor itu juga bisa sesuai dengan apa yang ada di skenario itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah breakdown script dan juga breakdown budget. Nah, tahap penting lainnya adalah breakdown script dan breakdown budget. Itu salah satu yang memang melibatkan tentang uraian setiap adegan. Itu harus tahu ini apa sih kebutuhan yang mereka butuhi, seperti misalnya lokasinya harus di mana, terus kostum yang dipakai apa, lalu propertinya seperti apa gitu. Dan kalau sedangkan breakdown budget ini, seperti halnya ketika melakukan syuting itu ya kita harus tahu gitu bagaimana biaya produksinya gitu, gaji krunya, ataupun misal ketika kita menggunakan peralatan itu berapa biayanya, sewa kah atau ya beli kah gitu. Jadi harus tahu lah gitu. Nah, selanjutnya itu adalah terkait manajemennya gitu, bagaimana sih manajemen produksi film itu sendiri gitu. Karena selain dari naskah, skenario dan sebagainya, itu perlu diketahui bahwa ilmu manajemen dalam produksi film lah itu yang berperan penting gitu. Karena dalam manajemen itu ya kita bisa tahu nih, film yang akan dibuat itu ya sudah sesuai dengan aturannya kah ataupun belum. Dan fungsi manajemen itu adalah ya mengatur gitu, dan juga mengontrol gitu semua apapun yang ada di dalam film itu, entah itu sumber dayanya kah, aspek-aspek dalam pembuatan filmnya, dan juga kerjasama antara satu tim dengan tim yang lainnya itu bekerja sama. Intinya yang ada di film itu tanpa adanya manajemen itu tidak akan rapi, dan juga pembuatan film itu tidak akan
efisiensi gitu, tidak akan efisien gitu. Maksudnya untuk mengefisiensikan waktu dan biaya tentunya itu perlu manajemen yang tepat. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih manajemen, ada apa ya? Termasuk departemen gitu dalam pemproduksian film dan juga penyutradaraan. Nah, departemen produksi ini dan penyutradaraan itu ya salah satu elemen yang penting gitu dalam proses pembuatan film. Di mana departemen tersebut juga bisa mengelola dan juga bisa membuat ataupun mengatur hal-hal apa saja yang di dalam pembuatan film itu sendiri, entah itu logistika ataupun mengarahkan hal-hal yang berbau si pemeran ini harus seperti apa sih gitu. Mereka harus ngerti gitu. Dan juga termasuk visualisasi gitu. Visualisasi adegan itu seperti apa kira-kira nanti yang akan ditayangkan di layar kaca. Dan yang paling penting adalah kolaborasi antara dua departemen ini gitu, yang memang sangat penting dan juga untuk memastikan bahwa film itu sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Nah, jadi menurut saya pribadi adalah kesimpulannya dari tahapan pembuatan naskah yang sebelumnya kita pernah sampaikan, pernah kita dengarkan, lalu kita ke skenario, manajemennya, dan juga terkait sistem departemennya seperti apa, kita bisa tahu bahwa konsep awal dalam membuat film itu adalah mulai dari nol gitu, dan tidak ada yang bisa kita tahu bahwa film itu ya rumit banget gitu pembuatnya, dari skenario, storyboard, breakdown script gitu kan, dan juga penyutradaraan tuh yang sepertinya kita kurang tahu tuh juga kan sebagai anak BKI. Dan tentunya ya ilmu manajemen yang efektif itu akan membuat kita bisa membuat film itu enak ditonton gitu, dan juga menarik untuk disebarluaskan film itu. Mungkin itu adalah pemaparan yang menurut saya yang saya pahami ya dari isi makalah yang sebelumnya sudah teman-teman saya sampaikan. Jadi mohon maaf apabila ada banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.